wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 6B akan mempersembahkan kasih berjudul Istiqomah Setelah Ramadan. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, dan bulan Ramadan yang penuh keberkahan dan keutamaan berlalu sudah. Semoga kita tidak termasuk orang yang celaka karena tidak mendapat ampunan dari Allah SWT selama Ramadan. Sebagaimana yang diucap oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diamini oleh Rasulullah SAW. Salamlah bagi seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Salah seorang ulama salaf berkata, barang siapa yang dosa-dosanya tidak diampuni di bulan Ramadan, maka tidak akan diampuni di bulan-bulan lainnya. Karena itu mohonlah dengan sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala agar menerima amal kebaikan yang kita lakukan di bulan yang penuh berkah dan mengabulkan segala doa dan permohonan kita kepadanya. Sebagaimana sebelum datangnya bulan Ramadan, kita memohon kepada Allah Ta'ala agar mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan hati penuh dengan keberkahan dan keimanan, juga harapan kepada Allah Ta'ala. Mu'adz al-Fadl berkata, dulunya para salaf pernah berdoa kepada Allah selama 6 bulan untuk mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan, kemudian berdoa selama 6 bulan agar amal-amal kebaikan mereka diterima. Lalu muncul satu pertanyaan besar dengan sendirinya, apa yang tertinggal dalam diri kita setelah Ramadan berlalu? Bekas-bekas kebaikan apa yang terlihat pada diri kita setelah keluar dari madrasah bulan puasa? Apakah bekas-bekas itu hilang seiring dengan berlalunya bulan itu? Apakah amal-amal kebaikan yang kita kerjakan selama ini pudar setelah bulan itu berakhir? Jawabannya ada pada kisah Imam Bishr bin Al-Haris Al-Hafi. Pernah ditanya tentang orang-orang yang hanya rajin dan sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Maka beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang sangat buruk karena mereka tidak mengenal hak Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Hamba adalah orang-orang yang rajin dan sungguh-sungguh beribadah dalam setahun penuh. Dinukil oleh Imam Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 313. Maka sebagaimana kita membutuhkan dan mengharapkan rahmat Allah Ta'ala di bulan Ramadan, bukankah kita juga tetap membutuhkan dan mengharapkan rahmatnya di bulan-bulan lainnya? Bukankah kita juga termasuk dalam firman-Nya yang berarti, hai manusia, kalian juga butuh kepada rahmat Allah, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Quran Surat Al-Fatir ayat 15. Inilah makna istiqomah yang sesungguhnya, dan inilah pertanda diterimanya amal soleh seorang hamba. Imam Ibnu Abbas Rajab berkata, sesungguhnya Allah, jika Dia menerima amal soleh seorang hamba, maka Dia akan memberikan taufik berupa perbuatan baik lagi setelahnya. Sebagaimana ucapan dari salah seorang mereka, ganjaran perbuatan baik adalah taufik dari Allah Ta'ala untuk melakukan kebaikan lagi setelahnya. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan lalu dia melakukan amal baik lagi setelahnya, itu adalah pertanda bahwa amal baiknya diterima oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana barang siapa dia mengerjakan amal baik sebelumnya lalu mengerjakan amal buruk setelahnya, itu adalah tanda tertolak dan tidak diterimanya amal kebaikan tersebut. Kitab Lataiful Ma'arif halaman 311. Oleh karena itulah Allah Ta'ala menyariatkan puasa 6 hari di bulan Syawal yang keutamaannya sangat besar, yaitu menjadikan puasa Ramadan dan puasa 6 hari di bulan Syawal pahalanya seperti puasa setahun penuh, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal,
dan dia akan mendapatkan pahala seperti puasa setahun penuh. Dan di samping itu juga untuk tujuan memenuhi keinginan hamba-hambanya yang soleh dan selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan puasa ibadah lainnya, karena mereka adalah orang-orang yang merasa gembira dengan mengerjakan ibadah puasa. Allah bersabda, orang-orang yang berpuasa akan merasakan dua kegembiraan besar. Kegembiraan pertama ketika berbuka puasa, dan kegembiraan kedua yaitu saat dia bertemu Allah. Inilah bentuk amal kebaikan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, amal kebaikan yang paling dicintai oleh Allah adalah amal kebaikan yang terus-menerus dikerjakan meskipun sedikit. Tadi riwayat Bukhari Muslimin. Muhammad Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW jika mengerjakan suatu amal kebaikan, maka beliau akan mendapatnya. Tadi riwayat Bukhari Muslimin. Inilah makna istiqomah selama bulan Ramadan. Tanda diterimanya amal-amal kebaikan kita di bulan yang berkah ini. Maka silahkan kita menilai diri sendiri, apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung atau malah sebaliknya. Dalam firman-Nya, "Fa'tabiru ya ulil absar", yang artinya, maka ambillah pelajaran dari semua ini oleh orang-orang yang punya akal lihat. Surat Al-Hasyr ayat 2. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.